perkenalkan, nama saya Thomas Christian Leonard dengan NIM 201112090, mahasiswa mikroskill yang mengerjakan tugas agama untuk UTS ya. Oke. Selanjutnya akan disambungkan dari videonya ya. Silakan saksikan. Baik, selamat malam. Pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu, yaitu Valentina dan juga Gracelo. Silakan perkenalkan diri dan juga agama. Perkenalkan, nama saya Gracelo Feby Susanto, saya beragama Kristen. Oke, perkenalkan nama saya Valentina Purba, saya beragama Ishak. Oke, baik. Oke. Jadi untuk yang pertama saya mau tanyakan nih. Menurut kalian itu agama itu apa? Nah, kalau menurutku agama itu ya pedoman hidup ya. Jadi kayak dialah penunjuk arah untuk kita hidup, yang jadi orang yang lebih baik lagi. Terus dengan agama itu juga kita lebih lebih terasa hidup mungkin gitu. Jadi kayak ada tujuan kita untuk hidup gitu. Itu sih. Oke. Selanjutnya nih aku mau nanya nih, tujuan dan makna yang bisa kalian ambil setelah belajar dari agama kalian itu apa? Valentina gimana? Nah, kalau tujuan apa tuh? Sorry? Oh, tujuan dan yang bisa kita makna ambil. yang bisa kita ambil. Oke. Nah, adanya agama ya tujuannya untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi dengan menganut kepercayaan agama yang sekarang aku anut, yaitu Islam, aku jadi lebih percaya kalau aku hidup ada tujuannya loh gitu. Aku nganut agama ini tuh, oh ternyata aku diarahkan untuk jadi Valen yang lebih baik lagi. Valen yang ngerti arti hidup itu apa gitu. Jadi ya nggak sia-sia sih kita beragama ini gitu. Oh, oke. Terus selanjutnya nih, aku mau nanya juga, gimana sih cara kalian mengatur aturan agama kalian itu? Misalnya kan kita berdoa tuh ada berapa banyak beribadah, ada berapa kali aturan tertentu gitu yang khusus gitu. Itu kalian gimana cara ngaturnya? Kalau aku ya di agamaku itu udah ada aturannya gitu, kayak beribadah wajib ya sholat 5 waktu. Nah itu udah ditentukan gitu jadwalnya dari pagi sampai malam, itu udah ada. Ya tinggal ya nggak mesti di situ misalnya ada panggilan ibadah di situ dikerjakan, nggak juga, tapi jangan lewat dari waktu itu gitu. Nah kalau untuk yang lain kayak puasa misalnya, kan tahu puasa kan, kayak menahan nggak makan nggak minum itu. Nah kalau itu wajib, ada yang wajib, ada yang enggak dikerjakan gitu. Tapi yang wajib itu ya harus dikerjakan gitu. Nah terus ada yang namanya sedekah. Kalau sedekah itu ada saat-saat tertentu kayak di bulan Ramadan itu kita wajib ngerjain itu gitu. Itu ya harus pandai-pandai kita lah gimana bisa kita sedekah, apa yang bisa kita kasih gitu. Terus ada juga yang ya kalau kamu mampu kamu boleh sedekah, kalau enggak ya nggak usah. Oke. Terakhir nih aku mau nanya, setelah kalian belajar agama, bagaimana sih tingkah yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia gitu kepada manusia lain gitu, kepada sesama gitu, gimana tingkah kita yang seharusnya? Kalau dari agamaku tingkah kita ke sesama gitu ya dengan adanya agama ini gitu ya maksudnya.
Iya. Ya kita harus lebih menghargai lagi ya kepada sesama maupun yang berbeda gitu. Maksudnya sesama apa ini? Sesama kita manusia. Oh, sesama kita manusia. Ya, kita tetap saling menghormati, saling menghargai juga walaupun sesama manusia tapi berbeda keyakinan, tetap harus saling menghargai. Ya, walaupun misalnya ada singgungan nanti ya, menurutku di agamaku tuh nggak kayak gini, oh di agamaku gini. Walaupun kayak ada konflik gitu ya, sebisa mungkin dihindari konfliknya. Terus juga ya saling memaklumi kalau misalnya ada perbedaan, misal kami enggak makan daging babi gitu ya kan. Terus ada agama yang makan daging babi, ya itu saling memaklumi kalau misal kita ketemu bareng, nah itu salah satu itu nggak bisa makan babi ya, mohon dimaklumi kalau dia nggak bisa makan. Gitu. Intinya menghormati sih. Baik, ini menarik ya antara dua agama yang berbeda gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya boleh diperkenalkan nama dan juga agamanya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Graciela Febrikistanto. Dengan saya memeluk agama Kristen Protestan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke pertanyaan ya. Oke. Nah, yang pertanyaan pertama itu, saya mau nanya ini. Menurut kamu, apa itu agama? Dan menurut agama kalian, agama itu apa? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, agama itu adalah tatanan atau padanan untuk kita memiliki, untuk kita patuh dan taat atas apa yang sudah kita pelajari dari agama kita. Contohnya, pada saat ini saya sudah memeluk agama Kristen Protestan, maka saya sudah sepatutnya untuk percaya atas teladan-teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap umat manusia dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan kebaikan. Oke. Oke nih, selanjutnya nih. Tujuan dan makna yang bisa kita ambil setelah belajar agama itu apa sih? Tujuan dan makna lebih tujuannya setelah kita belajar mengenai agama adalah bahwa kita dapat tahu bagaimana kita harus berkehidupan di dalam bermasyarakat, di dalam berkeluarga, dan banyak hal lainnya. Jadi, dalam belajar agama ini adalah fungsinya untuk satu, memiliki hubungan yang baik dengan sesama dan juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan juga. Oke, oke. Benar. Nah, selanjutnya yang ketiga nih. Gimana sih cara kalian menjalankan aturan agama kalian? Cara untuk menjalankan aturan agama. Kalau dari agama saya, caranya itu kita punya Alkitab ya. Kalau dari agama Kristen Protestan mempunyai Alkitab, di situ adalah wujud nyata atau wujud fisik dari apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita ada namanya hukum Taurat, itu kalau dalam agama Kristen itu di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama artinya contohnya jangan membunuh, jangan mencuri, ya itu sih. Contohnya juga yang lainnya, kita juga diberikan perintah dari Tuhan untuk selalu menguduskan hari Sabat di hari ke-7, yaitu di hari Minggu, untuk beribadah. Itu sih saya kira. Oke, oke. Oke nih, yang keempat nih, nilai-nilai yang diperoleh setelah belajar agama dan apa sih yang bisa dibagi? Oke, nilai-nilai yang bisa diperoleh kita setelah belajar tentang agama, apa yang saya pelajari,
saya dapat mengerti dan memahami bahwa manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan. Jadi kita perlu yang namanya tuntunan daripada tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus agar kita dalam setiap langkah kita, di dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita selalu melakukan yang baik dan yang benar. Contohnya, kita selalu berbuat baik kepada sesama, tidak melakukan hal yang tidak baik, contohnya marah atau berbohong atau mungkin membunuh dan lain-lain, bahkan tindakan yang kekerasan yang lainnya yang membuat hati Tuhan kita sedih gitu. Jadi yang bisa dibagi juga adalah bahwa teladan ibaratnya kita hidup nih sebagai surat terbuka yang berjalan, dalam artian kita tuh juga sebagai Alkitabnya Tuhan Yesus Kristus gitu. Ya udah, kita melakukan segala apa yang diperintahkannya bagi sesama. Ya. Oke, yang terakhir ya ini ya. Yes. Setelah belajar agama nih, bagaimana sih seharusnya tingkah kita ini sebagai manusia kepada sesama kita manusia? Bagaimana? Ya, tentunya kalau dalam Alkitab agama Kristen Protestan ada ya yang namanya ayat Alkitab tertulis kiranya kamu mengeluarkan perkataan yang baik dan yang benar untuk membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarkan perkataan kita tersebut percaya kepada Tuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contohnya kita melakukan perbuatan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang kudus dan lain-lain. Pikirkan semuanya itu sih. Oke, baik, terima kasih ya untuk waktunya dan juga kesempatannya. Terima kasih Selo. Oke, terima kasih. Oke Selo. Coba dengerin dulu rekamannya, mana tahu. Oke, baik, selanjutnya kita ke agama yang selanjutnya ya. Di sini sudah saya bawakan narasumber selanjutnya. Boleh perkenalkan diri bersama agamanya? Baik, nama saya Kenny Kalnelius Winata, saya beragama Buddha. Baik, terima kasih. Nah, oke, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu, apa itu agama menurut Anda dan agama kalian ya? Oke, jadi agama menurut pandangan Buddha itu adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang mengarah pada pemahaman diri, pencerahan, dan juga pembebasan dari penderitaan. Itu yang terpenting. Nah, jadi agama dalam Buddhis itu merupakan cara untuk mencapai pencerahan yang biasa kita sebut sebagai nibbana, ya. Jadi dan juga pembebasan dari siklus kelahiran, tumimbal lahir, dan juga kematian yang disebut sebagai samsara. Nah, seperti itu. Baik, itu sangat membuka wawasan kita juga ya. Selanjutnya saya mau nanya nih, tujuan dan makna yang bisa kita ambil setelah belajar agama itu apa? Jadi tujuan utama dalam pandangan agama Buddha ya, dalam belajar agama itu adalah mencapai pencerahan atau nibbana yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu telah bebas dari 4 siklus. Yang pertama lahir, kedua sakit, ketiga tua, dan yang terakhir adalah kematian. Nah, kemudian itu juga sudah mengakhiri penderitaan kita di dunia ini. Nah, jadi makna dari mempelajari agama itu untuk memahami hukum-hukum alam, mengatasi penderitaan, dan mencapai nibbana. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Sangat menarik. Hmm. Terus mau nanya nih, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana cara kalian itu menjalankan aturan yang ada di agama kalian itu? Ya, jadi di dalam agama Buddha itu melibatkan praktik meditasi
Ya, jadi meditasi itu semacam untuk melatih ketenangan batin kita lah, seperti itu. Kemudian ada menjalani sila atau aturan moral dan juga mempraktikkan dharma. Dharma itu sendiri merupakan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Hmm. Oke nih, selanjutnya nih. Nilai-nilai yang diperoleh setelah belajar agama dan apa yang bisa dibagi nih? Oke, jadi nilai-nilai yang diperoleh setelah belajar agama kami itu, yaitu agama Buddha, ya, itu ada 4 kebijaksanaan mulia, ya, atau 4 kebenaran mulia. Kemudian ada 8 jalan mulia. Ya, nah, nilai-nilai ini mencakup pemahaman, etika, meditasi, dan pembebasan dari penderitaan. Nah, nilai-nilai ini juga dapat dibagi dengan mengajarkan dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru bisa kita langsung mengetahui apa sih manfaat dari nilai-nilai tersebut jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke. Nah, tadi tuh ada bilang sehari-hari ya. Jadi aku mau nanya nih, bagaimana sih seharusnya tingkah kita sebagai manusia ke sesama manusia itu setelah kita belajar agama itu? Ya, jadi setelah kita belajar agama, khususnya agama Buddha ya, Ya. seharusnya kita harus memperlakukan sesama manusia itu dengan kasih sayang, cinta kasih, ya, saling mengerti, dan juga toleransi. Nah, jadi dan juga kita harus menghindari tindakan yang merugikan dan mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Ya, jadi kalau Anda pernah dengar kami umat Buddha itu selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi tujuan kami itu supaya mendoakan semua makhluk, jadi tidak hanya manusia aja, tapi juga hewan, kemudian yang lain-lain juga yang bersifat hidup seperti itu, bisa sejahtera, bisa bahagia, tidak ada menderita lagi, gitu. Baik, menarik sekali ya. Hmm. Baik, saya cukup puas dengan jawaban yang Anda berikan dan juga terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Anda berikan kepada saya. Baik, Baik, itu saja untuk yang agama Buddha. Terima kasih untuk Kenny ya. baik, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Subrasni, agama saya Hindu. Boleh, Pak? Dalam Hindusme, agama adalah pencarian spiritual untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan jasmani atau mencapai moksha. Yaitu dengan cara yakin adanya Tuhan, yakin akan adanya karma maupun pahala, yakin akan adanya pencapaian moksha. Yaitu kita dapat membagikannya dengan cara memberitahu tentang agama kita kepada orang lain, juga bisa memahami tentang agama kita, tetapi tidak boleh memaksa mereka untuk mempelajari agama kita.
Yaitu dengan cara menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain, menjaga agama kita, dan tidak menghina agama orang lain. Ya, Pak. Baik, sekian dan terima kasih dari video ini. Mohon maaf jika ada salah kata di video ini dan juga di video yang lainnya ya. Sekian dan terima kasih.